Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Saya lupa kasih tahu ke kalian kalau sekarang itu udah masuk musim mangga loh. Tahun ini hujannya nggak banyak, jadi kayaknya buah mangganya jadi lebih enak. Kalau hujannya banyak, kandungan air di dalam buah mangga jadi banyak. Nah, karena itu biasanya jadi kurang manis. Saya udah beberapa hari ini selalu beli mangga. Biasanya saya beli mangga di supermarket, tapi kali ini belinya di tukang buah pinggir jalan. Katanya buah mangganya adalah buah yang matang di pohon. Kalau mangga yang di supermarket, ada juga yang matangnya nggak alami loh. Minggu kemarin, bos Japanesia main lagi ke kampus saya. Dulu waktu di Jepang, saya dan Taiki pernah janji mau main lempar tangkap. Tapi karena saya keburu pulang ke Indonesia, janji itu belum bisa kami tepati. Kemarin akhirnya bisa main lempar tangkap dengan dia. Lemparan Taiki kenceng banget, sampai glove yang saya pakai jebol. Bagian pinggir dari jaring untuk tangkap bolanya sobek. Terus glove yang Taiki pakai juga sobek di bagian tengah. Glove yang saya dan Taiki pakai emang bukan glove yang bagus. Saya beli di Shopee dan harganya murah banget. 500.000 dapat 2 glove dan satu bola softball dan satu bola bisbol. Murah banget kan? Nah, habis main lempar tangkap dengan Taiki, malamnya saya ikut terapi bekam. Apa kalian pernah dengar mengenai terapi ini? Terapi ini dilakukan dengan cara menyedot sedikit darah dari beberapa bagian badan. Kayaknya di Jepang nggak ada ya pengobatan kayak gini. Nah, ini kondisi saya waktu dibekam. Saya dipasangi alat sedot di beberapa bagian tubuh. Sebelum dipasangi alat sedot, bagian kulit yang akan disedot dikasih luka dulu dengan semacam jarum. Lukanya nggak dalam kok, jadi nggak sakit. Habis dibekam, bagian punggung saya jadi kayak gini. Saya nggak ngerasa ada efek sampingnya. Paling di bagian yang disedot, saya ngerasa gatal aja sedikit sih. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Tadi saya cerita tentang terapi bekam di awal ya. Bekam ini pengobatan tradisional yang lumayan terkenal di Indonesia karena pengobatan ini katanya ada di dalam ajaran agama Islam. Nah, kan di Indonesia banyak orang Islam, jadi banyak orang Indonesia yang pakai jenis pengobatan ini. Kemarin saya putusin untuk ikut terapi bekam karena sering dengar cerita teman kerja yang rutin di bekam. Katanya badannya jadi lebih enteng setelah ikut terapi itu. Teman kerja saya ini duduk di samping saya, jadi kalau saya lagi ngeluh tentang kesehatan saya, kayak misalnya saya bilang ke dia gini, aduh lagi capek nih pak. Aduh badan saya pegel-pegel nih pak. Nah, teman kerja saya itu pasti kasih saran ke saya untuk ikut terapi bekam. Kemarin akhirnya saya punya waktu untuk ikut terapi itu. Jadi langsung telepon dan buat janji datang ke klinik bekam langganan teman kerja saya. Pas saya cek di Google Map, ternyata di daerah tempat tinggal saya ada beberapa klinik bekam. Saya pergi ke klinik langganan teman karena udah dengar dari dia kalau klinik itu pakai alat-alat yang steril. Pas sampai di klinik itu, saya diminta isi formulir. Di formulir itu ada pertanyaan, apa saya pernah kena penyakit berat atau enggak. Terus ada pertanyaan, apa pernah ikut terapi bekam sebelumnya atau enggak. Terus ada juga pertanyaan, apa pernah berobat ke dukun atau enggak, gitu. Mungkin karena klinik bekam itu biasanya klinik yang islami, jadi ada pertanyaan begitu ya. Habis itu saya nunggu sebentar, terus saya dipanggil sama satu petugas dan diukur tekanan darahnya. Hasilnya ternyata tekanan darah saya tinggi. Katanya tekanan darah saya 140 per 95. Gimana menurut kalian? Segitu itu tinggi ya? Katanya saya harus atur pola istirahat supaya tekanan darahnya turun. Habis diperiksa begitu, saya dibawa ke satu ruangan dan disuruh berbaring telungkup. Habis itu badan saya dipukul-pukul pakai semacam sapu lidi. Katanya itu dilakuin untuk memperlancar peredaran darah. Habis itu badan saya dikasih minyak. Minyaknya itu hangat loh. Untuk ikut terapi ini saya ditawari berbagai paket. Ada paket yang isinya bekam aja, ada juga paket yang isinya bekam dan pijit. Nah, karena saya kecapean abis main lempar tangkap sama Taiki, jadi
saya ambil paket bekam dan pijit. Sebelum dipekam, saya dipijit dulu. Habis dipijit, petugasnya bawa cangkir khusus untuk bekam. Cangkirnya ada banyak banget. Pas lihat itu, saya agak deg-degan sedikit. Kalau dulu katanya bekam ini dilakukan pakai tanduk binatang, kayak tanduk sapi atau tanduk kambing. Bekam itu intinya menyedot sebagian darah dari permukaan kulit dengan buat ruang hampa di dalam cangkir atau tanduk binatang. Kalau dulu ruang hampa itu dibuat dengan cara bakar sedikit kapas, lalu dimasukkan ke dalam cangkir atau tanduk, terus cangkir atau tanduknya dipasang di permukaan kulit. Klinik yang pakai metode itu masih ada, tapi katanya sekarang lebih banyak klinik yang pakai alat penyedot, jadi lebih praktis. Sebelum cangkirnya dipasang di permukaan kulit, petugasnya menusuk-nusuk permukaan kulit dengan alat yang namanya apa ya? Namanya pena bekam atau bahasa Inggrisnya lancing pen. Sebenarnya alat ini dipakai untuk ambil sampel darah. Bagian kulit yang ditusuk itu bukan satu titik, tapi di beberapa titik loh. Pas ditusuk pakai pena itu rasanya cuma sakit sedikit. Mungkin kayak sakit pas digigit semut. Habis ditusuk-tusuk pakai pena tadi, baru cangkirnya dipasang, terus cangkirnya disedot. Cangkirnya kebanyakan dipasang di daerah punggung. Selain itu, cangkirnya dipasang juga di paha, betis, dan lengan. Video ini diambil oleh petugas bekamnya. Saya minta ke dia untuk ambil video secara horizontal, tapi mungkin karena nggak paham, jadinya begini deh. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kalian bisa lihat kondisi saya waktu dibekam. Suasana kamarnya emang agak gelap ya, jadi kelihatannya kayak serem banget. Saya agak lupa berapa lama saya dibiarin dalam kondisi kayak tadi. Mungkin sekitar 10-15 menitan kali ya. Habis itu petugasnya mulai copot cangkir-cangkir yang nempel di badan saya. Waktu copot cangkirnya, dia lap darah yang keluar dari kulit. Terus kasih obat antiseptik ke permukaan kulit yang dibekam. Bagian kulit yang dibekam jadi memerah kayak gini. Dulu saya pernah dibekam di bagian jidat loh. Nah, bekasnya itu nggak hilang selama beberapa hari, jadi pas di tempat kerja saya malu banget. Tapi kali ini jidat saya nggak dibekam, jadi aman. Oke, tadi saya udah cerita tentang pengalaman saya di bekam. Kalau ada yang belum jelas, tulis aja di kolom komentar ya. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画でブカムという治療方法を受けた経験について少し、話しましたけれども、いかがでしょうか。皮膚が針で刺されたり、血が出たりするような治療方法なので、日本だと、難しいかなと思いますけれども、ブカムのような治療方法は日本にありますか？あったらぜひ教えてください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はクランです。クランはインドネシア語で、福祉のような役割を果たしていると思います。クランの基本的な意味は、足りないという意味ですけれども、日本語から見ると、福祉じゃないような役割を果たしていると思いますので、今回、その意味と使い方について、話したいと思います。まず、足りないという意味のkurangの例文を見ましょう。例えば、jumlah karyawan di perusahaan ini kurang、jadi perlu ditambahという文章で、意味は、この会社の社員の人数が足りないから増やす必要があるという意味です。もう一つ見ましょう。例えば、uang saya kurang、jadi belinya nanti sajaという文章で、意味は、お金が足りないから後で、買うことにするという意味です。次にクランプラス形容詞という使い方もあります。このパターンの意味合いは基本的に形容詞で表している状態が足りないという意味です。例文は例えば、kopi ini kurang manis、tolong gulanya ditambah yaという文章で、意味はこのコーヒーの甘さが足りないから、お砂糖をもっと入れてくださいという意味です。もう一つ例文を見ましょう。例えば、udara di ruangan ini kurang dingin, tolong turunkan suhunya という文章で、意味は、この部屋の涼しさが足りないから温度を下げてくださいという意味です。
今、クランプラス形容詞のパターンですけれども、同じ意味を表すクランプラス名詞もあります。意味合いは、その名詞で表すものが足りないという意味です。例文を見ましょう。例えば、sepertinya masakan ini kurang garam という文章で意味は、この料理はお塩が足りないようだという意味です。また、クランプラス動詞もあって、意味合いは、その動詞で表している、動作または状態が足りないということです。例文は例えば、saya masih kurang paham dengan penjelasannya Pak Hari という文章で意味は、ハリさんの説明はあまりわかりませんという意味です。kurang paham を直訳すると、理解が足りないという意味になりますので、基本的にクランプラス形容詞とか、クランプラス名詞とかのパターンの意味合いと同じですね。Kalau minasang masih kurang ngerti dengan penjelasan saya, tolong kasih tahu aja lewat kolom komentar ya. この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.